Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini kita diamanati untuk ngisi kajian halaqah yang berjudul kematian adalah nasihat terbaik. Seringkali seringkali membuat kita lupa akhirat dan kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya hari kemudian itu lebih baik dari permulaan. Quran surat Ad-Duha ayat 4. Dan wal akhiratu khairu wa anqa, yang artinya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 17. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia benar-benar telah beruntung, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Al-Imran ayat 185. Kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kematian akan tetap menjemput kita. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita akan hal ini, bahwa kehidupan di dunia ini yang fana ini benar-benar sangatlah singkat sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Sebagaimana diriwayatkan, Da'il Mustawid bin Syadat radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah seberapa banyak air yang ikut pada jari itu." Jadi, sungguh tidak dapat kita bayangkan singkatnya kehidupan di dunia. Hanya berupa tetesan air yang sangat sedikit di satu jari, bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat lama dan luas laksana lautan. Setiap bernyawa pasti akan merasakan mati. Suatu hari, Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Apakah yang paling dekat dengan kita di dunia ini?" Jawaban murid-muridnya, yang dekat dengan kita di dunia ini adalah orang tua, guru, teman. Lalu sang imam berkata, "Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab janji Allah dalam Quran, kullu nafsin idza'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati." Quran surat Al-Imran ayat 185. Sungguh kematian itu tidak pernah mengenal usia, baik itu yang muda apalagi yang tua. Jadi jangan bangga umur muda, tubuh segar, wajah tampan dan cantik, kesehatan terjamin, mengira akan jauh dari kematian. Sekarang lagi musim mati muda. Kalaulah tua ya itu memang udah takdirnya gitu buat meninggal. Ibaratkan seperti ini, pedagang es kelapa yang diambil buat dagangannya yang muda atau yang tua. Yang pasti yang diambilnya adalah yang muda. Jadi yang diambilnya yang muda dulu. Oleh karena itu, sambutlah kematian dengan sukacita, karena ia mengakhiri penderitaan. Namun, jangan senang dulu, karena ia hanya mengakhiri penderitaan di dunia. Namun, apa yang telah kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dunia ini ibaratkan
seperti penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang mendambakan dunia. Untuk yang apa itu teh kayak yang mau meninggal tuh, orang yang akan meninggal pasti ada ngerasain firasat, tapi ini kan maut tuh kematian tuh cuman Allah yang tahu. Kita nggak bisa memprediksi kapan kita mati dan di mana kita meninggal gitu. Tapi ini ada tanda-tanda yang menurut medis keilmuan, tanda-tanda kematian siap menjemput manusia. Ini menurut medisnya yang bisa diterima oleh akal, karena nggak dipungkiri terdapat beberapa penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia memang akan mengalami perubahan signifikan sebelum meninggal dunia. Yang pertama, nafsu makan yang menurun. Orang yang akan meninggal biasanya mengalami penurunan nafsu makan. Mereka tidak berselera untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Hal ini terjadi karena tubuh orang yang akan meninggal sudah tidak begitu aktif, sehingga mereka tidak membutuhkan energi dari makanan sebesar orang yang masih normal. Yang kedua, lebih sering tidur. Tanda-tanda kematian yang kedua ini bisa terlihat dari durasi tidurnya. Selain kehilangan nafsu makan, mereka yang akan meninggal juga mengalami perubahan waktu tidur. Durasi tidur mereka lebih lama daripada biasanya. Mereka juga lebih sering tertidur dibandingkan terjaga. Yang ketiga, malas untuk melakukan aktivitas sosial. Hilangnya nafsu makan ditambah panjangnya durasi tidur juga mempengaruhi aktivitas orang yang akan meninggal. Mereka jadi malas untuk berinteraksi kepada orang, terutama mereka yang bukan keluarganya. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik yang kian semakin melemah lantaran energi yang terusan berkurang. Yang keempat, terdapat perubahan warna kulit. Tanda-tanda kematian selanjutnya bisa terlihat dari kondisi fisik, yaitu warna kulit. Orang yang akan meninggal biasanya mengalami perubahan warna kulit yang ditandai dengan bercak berwarna kehijauan atau kemerahan yang terdapat di area kaki dan tangan. Tak hanya itu, kulit orang yang akan meninggal biasanya juga terdapat luka dekubitus atau titik nyeri yang muncul akibat tekanan dalam waktu lama. Yang kelima, penurunan suhu tubuh yang terus menurun. Hilangnya nafsu makan dan meningkatnya durasi tidur juga berdampak pada suhu tubuh. Mereka yang akan menemui ajalnya mengalami penurunan suhu tubuh yang drastis, yang disebabkan karena aliran darah yang tidak terdistribusi secara normal dan hanya fokus di organ-organ vital di bagian dalam tubuh. Yang keenam, sulit berpikir. Orang yang akan meninggal juga mengalami penurunan fungsi tubuh, termasuk juga dengan fungsi otak. Memang otak mereka akan masih bekerja dengan baik, namun seringkali tak bisa berfungsi secara normal, layaknya pada kondisi orang-orang yang biasanya. Mereka kerap kali mengalami kesulitan berpikir dan kebingungan dalam kesehariannya. Yang ketujuh, terdapat rasa nyeri yang hebat. Tubuh akan mengalami berbagai rasa sakit dengan tingkat yang lumayan tinggi. Tak jarang tubuh merasakan rasa nyeri yang hebat secara tiba-tiba di beberapa titik tubuh tertentu. Yang kedelapan, muncul gangguan pernafasan. Tanda-tanda kematian lain dari orang yang akan meninggal ialah munculnya gangguan pernafasan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya fungsi organ vital tubuh termasuk sistem pernafasan. Yang kesembilan, suka menyendiri. Ciri lain dari orang yang akan meninggal, mereka lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktunya dengan cara sebaik mungkin. Hal ini ternyata juga menjadi salah satu reaksi alami atas perubahan energi yang dialami oleh tubuh. Yang ke-10, sering berhalusinasi.
Ini yang paling sering dialami orang yang akan meninggal. Mereka kerap kali berhalusinasi melihat atau dijemput oleh orang yang sudah meninggal, oleh keluarga yang sudah meninggal gitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa halusinasi ini menjadi salah satu efek dari kinerja otak yang menurun. Itu 10 tanda kematian menurut medis atau menurut penelitian. Nah, sekarang tanda-tanda kematian menurut dalam Islam. Seratus hari. Yang pertama, 100 hari sebelum kematian. Ini dalam Islam. Tanda-tanda ini tuh lazimnya setelah masuk waktu asar, yaitu seluruh tubuh akan terasa menggigil dari ujung rambut sampai kaki. Tanda-tanda ini akan terasa nikmat dirasakan bagi orang yang tingkat keimanannya tinggi. Langsung dapat menerima bahwa ini syarat dari Allah bahwa ajalnya sudah dekat. Tapi bagi orang yang keimanannya rendah, mereka akan bingung, ini menggigil itu kan apa? Dan yang paling parahnya sampai nggak sadar bahwa ini syarat kematian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus 40 hari sebelum kematian. Tanda-tanda ini juga munculnya setelah masuk waktu asar. Bagian pusar dari kita itu pusar dari kita akan berdenyut nyut-nyutan. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu Wa Taala telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan, diantaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia. Dan seketika itu pula orang itu akan terasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Selanjutnya 7 hari sebelum kematian. Tanda ini juga muncul setelah masuk waktu asar. Biasanya tanda-tanda ini orang yang sedang sakit tuh kan biasanya nggak selera untuk makan. Tapi ini tuh tiba-tiba merasakan ingin makan terus gitu. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Selanjutnya 3 hari sebelum kematian. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian itu sudah muncul, maka berpuasalah supaya perut kita tuh tidak mengandung banyak najis dan kita akan memudahkan orang lain untuk memandikan jenazah kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak lagi bersinar, dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita. Terus telinga kita akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Gimana ya? Kayak daun gitu. Iya. Terus tapak kaki tegak lurus ke depan dan sulit untuk ditegakkan lagi. Jadi kayak gitu, layu. Memang udah tua. 1 hari sebelum kematian. Tanda-tanda ini juga terjadi setelah waktu asar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar keesokan harinya. Itu. Jadi ingatlah. Kita harus ingat-ingat tentang kita harus ingat kematian gitu. Karena kita nggak akan tahu yang datang duluan itu ajal apa jodoh gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, ini ada apa sih kata-kata dari Syekh Ali Jaber almarhum. Persiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian menuju husnul khotimah?
Itu yang perlu kita pikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain. Jangan menyakiti orang lain, jangan menzolimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang di sekitar kita. Jaga sholatnya, jaga Al-Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun Anda berada. Itu semua menjadi tanda-tanda Anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati atau syakaratul maut. Setiap yang bernyawa, dan perlu kita ketahui adalah bahwasanya mati adalah berpisahnya roh dengan jasad seseorang. Nah, dimanapun dan kapanpun, mati itu tidak mengenal di mana kita berada dan kapan dia akan menjemput kita. Seperti dalam Quran surah keempat ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kata Allah, kematian akan tetap mendatangi kamu, meskipun kendatipun kamu berada di tempat yang paling tinggi. Nah, dan seperti yang dikatakan oleh saudari Putri, bahwasanya kematian itu tidak mengenal waktu, baik muda, tua, cantik, tampan, tinggi, pendek, hitam, putih, tidak memandang. Seperti dalam Quran surah 31 ayat 34, yang artinya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pasti kapan kematian itu akan menjemput kita, dan kita tidak tahu apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Nah, kita tidak tahu ya, entah sekarang, bahkan saya berbicara di sini mungkin kalau Allah sudah bilang, saya sekarang udah mau ngambil kamu sekarang kamu lagi kayak gini, saya ambil kamu sekarang ya. Ketika Allah sudah memutuskan dan sudah emang tercatat ya, di sebelum kita lahir, kematian kita, jodoh, rezeki, baik kebahagiaan ataupun kesusahan kita sudah tercatat. Nah, kalau misalnya Allah sudah menetapkan, ya sudah ya matinya, kata Allah ya sekarang, nggak bisa ditunda. Seperti firman Allah yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kita tidak bisa memajukan dan memundurkan kematian itu. Apabila sudah kematian menimpa kita tidak bisa memundurkan ataupun memajukan kematian tersebut gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menolak kematian itu, saudara-saudara sekalian. Nah, lantas gitu, persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju kematian? Pada dasarnya, kematian yang baik dan buruk itu tergantung pada diri kita sendiri. Karena kita sudah tahu yang baik sudah jelas dan yang buruk sudah jelas gitu. Nah,
Saya pernah mendengar bahwasanya kalau Anda menginginkan husnul khotimah, maka berbuatlah yang baik, beramal solih, begitu. Nah, kalaupun Anda tidak menginginkan, ya siapa sih ya yang nggak menginginkan gitu, sebuah kematian yang husnul khotimah gitu. Nah, yang harus kita persiapkan adalah yang paling utama, dan paling utama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya adalah, kenapa kita mungkin bukan sebuah pertanyaan gitu ya. Ya, kita memang harus bertaubat kepada Allah apapun itu gitu. Apapun itu. Makanya, wahai hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas gitu. Janganlah kalian berputus asa atas rahmatku. Artinya adalah sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun, sesering kali apapun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengatakan, janganlah kalian berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Jadi terkadang orang mau istighfar, mohon ampun kepada Allah, terkadang ada yang berpikir, aduh aku udah terlalu banyak gitu dosanya gitu. Udah terlalu banyak dosanya, pokoknya dia udah ini gitu, udah gak bersyukur lagi atas rahmat Allah gitu. Dia tuh udah berputus asa gitu atas dosa-dosa yang dia lakukan gitu. Padahal Allah berkata gitu, jangan kalian berputus asa atas rahmatku. Nah, sebesar apapun, segede apapun, setinggi apapun dosa kita, seisi seluruh dunia pun, tapi Allah mengatakan jangan berputus asa akan pengampunan saya. Selanjutnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, dan Allah Maha Penyayang. Jadi, yang harus kita persiapkan adalah, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah jangan tinggalkan amal solih sekecil apapun itu. Kita harus sering bermuhasabah diri gitu. Kenapa kita mengangkat sebuah judul kematian adalah saat terbaik? Karena kematian ini tidak akan membuat kita menunda-nunda berbuat kebaikan, beramal solih. Ya. Ada 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama alam arwah. Alam arwah itu masih belum tergambarkan ya di saya. Yang kedua alam kandungan. Ya, kita di dalam kandungan gitu. Terus kita dilahirkan masuk ke alam dunia. Setelah dilahirkan menjadi bayi, anak kecil, terus anak kecil, terus anak SD, terus dewasa, terus remaja, dewasa, dan terus tua, dan kemudian masuk ke dalam tanah. Nah, pada saat itulah kita memasuki alam kubur. Nah, ketika di alam kubur, ada yang mengatakan kalau kita merasa aman di alam kubur, maka ke alam akhiratnya akan selamat gitu. Tapi kalau udah di alam kubur udah gimana gitu ya, udah malaikat yang serem lah, apalah, aduh ya Allah. Nah, itu kalau di alam kubur udah nggak enak, maka ke belakangnya juga nggak akan enak gitu. Nah, apabila ajal tersebut datang, ya, maka ia tiba tepat pada waktunya, sesuai yang Allah tentukan selama kita udah dalam kandungan, dan Allah sudah menetapkan jodoh, rezeki, maut,
itu udah ditentukan sama Allah, maka tidak mungkin kita, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menolaknya dan kita tidak bisa meminta untuk dimajukan atau dimundurkan gitu. Nah, kenapa kematian sebagai pengingat? Sekali lagi, Imam Al-Qurtubi radhiyallahu an pernah meriwayatkan dari Ad-Daqqaq berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bersegera bertaubat. Nah, apabila kita sering mengingat kematian, maka kita tidak akan menunda-nunda taubat, kita tidak akan menunda-nunda hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang baik sekecil apapun itu. Nah, terus yang kedua, hatinya merasa cukup, baik cukup dalam hal rezekinya, cukup dalam hal yang dia miliki sekarang gitu. Dia akan selalu merasa cukup. Dan orang tersebut akan giat beribadah kalaupun dia sering mengingat kematian. Saya pernah dengar juga bahwasanya siapa yang mengingat kematian itu adalah sebenar-benarnya kecerdasan gitu. Nah, sebaliknya barang siapa yang sering lalai, maksudnya tidak ingat dengan kematian, maka hidupnya kebalikan yang di atas yang saya sebutkan. Maka dia akan menunda taubatnya, dia tidak akan merasa cukup dan tidak akan merasa ridho dengan apa yang Allah berikan, selalu merasa kurang gitu. Kalau misalnya kita dikasih ya segini, ya udah wes segitu gitu. Kalau misalnya orang yang selalu mengingat kematian dan akan malas beribadah. Nah, ini nauzubillah banget ya kalau misalnya kita malas beribadah gitu. Ya kalau misalnya, makanya kalau misalnya kita mau beribadah, iringi yang wajib dengan yang sunnah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, cukuplah kematian sebagai pengingat kita. Artinya bahwa kematian sebenarnya sudahlah cukup gitu menjadi kita untuk pribadi yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala macam dosa gitu. Dan mungkin kalau misalnya